Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan iman dan Islam hidup kita akan menjadi terbimbing, sehingga akan menyampaikan kita kepada ketakwaan, dan ketakwaan itulah yang akan mendatangkan pencerahan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan menjalankan semua perintahnya. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan mengamalkan ilmu agama. Di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa mencari ilmu agama itu hukumnya adalah wajib. Dan mencari ilmu agama itu tidak ada batasan usia. Minal mahdi ilal lahdi, dimulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kemudian pada saat hamba-hamba Allah yang Islam dan beriman mencari ilmu agama, maka dalam pencarian ilmu agama itu nanti para hamba Allah tersebut terbagi menjadi 3 tipologi. Tipologi yang pertama, para hamba Allah mencari ilmu agama. Setelah ilmu agama itu dia peroleh, maka dia gunakan sebagai dasar dalam beribadah dan digunakannya sebagai modal dalam dia beramal soleh. Kemudian tipologi yang kedua, ada hamba Allah yang mencari ilmu agama. Setelah dia mendapatkan ilmu agama,
maka ilmu agama itu dia diamkan, tidak dijadikannya sebagai landasan ibadah, dan juga tidak diamalkannya sebagai amal soleh dalam kehidupannya. Lalu tipologi yang ketiga, ada hamba Allah yang belajar ilmu agama. Setelah dia memperoleh ilmu agama yang banyak, ilmu agama itu hanya digunakannya untuk menyombongkan diri dan merendahkan atau menghina orang lain. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling ideal dari tiga tipologi itu adalah tipologi yang pertama, yaitu para hamba yang mencari ilmu agama. Setelah ilmu agama dia dapatkan, ilmu agama itu dia gunakan sebagai landasan dia dalam beribadah, kemudian dia amalkan dalam bentuk amal yang soleh. Inilah tipologi yang paling ideal. Karena dua tipologi yang lain itu tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang Islam, melarang orang-orang yang beriman mencari ilmu agama tetapi tidak diamalkan, atau mencari ilmu agama setelah ilmu agama didapatkan digunakan untuk menyombongkan diri. Itu semua dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3267, dan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2989 dari sahabat Usamah bin Zaid, Rasul bersabda, yuja'u birrajul yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti ada seseorang yang didatangkan, fayulqa finnari, lalu orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabuhu finnari, sesampainya dia ke dasar neraka, maka terburailah semua usus-ususnya. Fayaduru kama yadurul himaru, lalu dia berputar-putar di dalam neraka itu seperti seekor himar, seperti seekor keledai yang berputar di penggilingan. Yajtami'u ahlan nari, semua para penghuni neraka berkumpul menyaksikan dirinya. Fayaqulun, maka kemudian semua penghuni neraka mengatakan, ai fulan, wahai fulan, ma sya'naka, ada apa dengan dirimu? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah kamu dahulu pada waktu hidup di dunia menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami berbuat kemungkaran? Qala, maka orang itu menjawab, shadaqtum, kamu sekalian sudah benar. Kuntu amrukum bil ma'ruf, aku dulu pada waktu hidup di dunia menyuruh kalian berbuat baik. Wala atihi, tetapi aku sendiri tidak berbuat kebaikan.
Wa anhakum anil munkar. Dulu pada waktu hidup di dunia aku melarang kalian berbuat kemungkaran. Wa atihi, tetapi aku sendiri melakukan kemungkaran itu. Ini adalah penjelasan yang wadih, yang sangat jelas, yang sangat terang dari Rasulullah SAW, di mana isinya menceritakan ada seorang hamba Allah nanti pada hari kiamat, di mana hamba Allah itu dicampakkan ke dalam neraka. Begitu dia sampai ke dasar neraka, semua ususnya terburai. Setelah itu dia berputar-putar seperti seekor keledai yang memutari penggilingan tepung gandum. Kemudian semua penghuni neraka datang berkumpul menyaksikan dia. Lalu para penghuni neraka itu bertanya, ada apa dengan kamu? Kenapa begitu dahsyatnya siksaan yang kamu terima? Maka orang itu memberikan penjelasan. Dulu pada waktu hidup di dunia, aku belajar ilmu agama. Sesudah dapat banyak ilmu agama, orang-orang kusuruh berbuat baik. Tapi aku sendiri enggak berbuat baik. Aku suruh orang agar meninggalkan kemungkaran, tapi aku sendiri mengerjakan kemungkaran itu. Artinya, kalau kita belajar agama, sudah dapat banyak ilmu agama itu, kemudian ilmu agama itu kita ajarkan kepada orang lain mengamalkannya, sedangkan kita tidak mengamalkan ilmu agama itu, maka nanti penderitaannya dalam kehidupan akhirat sangat luar biasa. Jadi kita dicampak dari bahagian atas neraka sampai ke dasar, semua usus terburai, dan kemudian seperti orang mabuk berputar-putar di dalam neraka itu, seperti seekor keledai yang berputar di penggilingan gandum. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Kabair halaman 75, beliau mengutip sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman," siapapun yang belajar ilmu agama, lam ya'mal bihi, kemudian tidak mengamalkan ilmu agama yang dipelajarinya itu, lam yazidhu illa kibira, maka tidaklah bertambah baginya kecuali hanya kesombongan. Jadi kalau kita belajar ilmu agama yang kita pelajari itu tidak kita amalkan, maka yang bertambah pada diri kita bukan kebaikan, tetapi yang bertambah pada diri kita itu adalah kesombongan dan keangkuhan. Oleh karenanya kita harus berhati-hati. Kita disuruh belajar ilmu agama. Sesudah dapat ilmu agama, maka amalkanlah ilmu agama itu dengan baik dan benar. Jangan sudah belajar agama, ilmu yang ada tidak diamalkan. Kalau itu yang terjadi, yang bertambah bukanlah kebaikan,
tetapi yang bertambah hanyalah keangkuhan dan kesombongan. Kita bisa lihat berapa banyak orang semakin belajar agama karena dia tidak mengamalkan sebagaimana mestinya, yang terlihat adalah kesombongan. Dia akan merasa dia paling berilmu, dia merasa dia yang paling benar, dia merasa dia yang paling hebat, dia merasa kunci surga itu dia yang pegang. Sehingga semua orang dianggap salah. Ini banyak kita lihat realitas yang seperti itu. Nabi mengingatkan kepada kita, kalau ilmu agama yang kita pelajari tidak kita amalkan sebagaimana mestinya, yang bertambah pada diri kita bukanlah kebaikan, tetapi hanya kesombongan. Kemudian di dalam kitab Sunan Tirmizi nomor hadis 2655, di situ ada hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillahi." Siapapun yang belajar ilmu bukan karena Allah, au arada bihi ghairallahi, atau dia belajar ilmu agama itu bukan untuk mencari ridha Allah, falyatabawwa, maka bersiap-siaplah dia, maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, daripada neraka. Jadi kalau ada orang Islam mencari ilmu agama, niatnya itu bukan untuk mencari ridha Allah, niatnya itu bukan karena Allah, maka tidak membawa dia ke dalam surga, melainkan akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Jadi hati-hati, kalau cari ilmu itu niatkanlah karena Allah. Kalau cari ilmu agama itu niatkanlah untuk mencari ridha Allah. Karena kalau kita belajar ilmu agama niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena mencari ridha Allah, falyatabawwa, maka bersiap-siaplah, maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, daripada neraka. Jadi kita belajar ilmu agama itu bukan untuk membuat kita membangga-banggakan diri. Kita belajar ilmu agama itu bukan untuk kita menyombongkan diri. Kita belajar ilmu agama itu karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Dengan ilmu agama yang kita dapatkan, kita memiliki dasar dalam beribadah. Kemudian ilmu agama yang sudah kita dapatkan itu kita amalkan dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan kita. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 254 dari sahabat Jabir bin Abdillah, Nabi bersabda, la ta'allamul ilma litubah huwa bihil ulama. Janganlah kamu belajar ilmu agama untuk membangga-banggakan diri, menyombong-nyombongkan diri di hadapan para ulama. Ya. Jadi kalau ada orang belajar ilmu agama niatnya untuk menyombongkan diri di hadapan orang-orang berilmu lainnya, maka itu hukumnya haram. Kita dilarang oleh Nabi belajar ilmu agama, kemudian setelah kita dapat ilmu agama, kita menyombongkan diri di hadapan
ulama di hadapan orang-orang berilmu lainnya. Ini artinya jangan pernah ada niat belajar agama kemudian untuk menyombongkan diri di hadapan orang-orang berilmu lainnya. Kemudian yang kedua, Nabi mengingatkan wala litumaru bihis sufaha. Jangan pula kamu belajar ilmu agama untuk mendebat as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Jadi ilmu agama itu dicari bukan untuk didebat-debatkan. Ilmu agama itu dicari untuk diamalkan, untuk dijadikan dasar dalam beribadah, untuk dijadikan dasar dalam kita menjalankan agama. Itulah tujuan mencari ilmu agama. Jadi tidak boleh kita mencari ilmu agama untuk mendebat orang-orang bodoh. Kemudian Nabi juga melarang wala takhayyaru bihil majalis. Jangan kamu belajar agama kemudian mencari majelis-majelis, mencari tempat-tempat untuk kamu memamerkan ilmumu di tempat-tempat itu. Jadi kalau niat kita belajar agama untuk pamer ilmu yang sudah kita dapatkan di majelis-majelis, di tempat-tempat lain, maka itu haram hukumnya. Karena apa? Karena ilmu agama itu dipelajari bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk diperdebat-perdebatkan, bukan untuk disombong-sombongkan di hadapan orang lain.